Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha kelas 6? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, walaupun kita masih berada di rumah. Oke, kita masuk ke pelajaran tematik, yaitu tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Ini adalah buku yang kita pakai ya. Hari ini kalian akan belajar dengan Ibu Evin Hilmayanti Dewi. Nah, kita akan masuk ke subtema 1, yaitu tumbuhan sahabatku. Sebelumnya, kita perhatikan dulu percakapan berikut ya. Hai Nina, apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang melakukan pengamatan. Untuk apa kamu melakukan pengamatan itu? Untuk dijadikan sebagai hasil pengamatan terhadap sesuatu. Kalian sudah lihat kan percakapan tadi? Kalau sudah lihat, Devin mau tanya nih, tahukah kamu apa itu teks laporan hasil pengamatan? Nah, untuk mengetahui jawabannya, yuk kita ikuti Nina melakukan pengamatan terlebih dahulu. Ayo teman-teman, kita lakukan pengamatan. Perhatikan tumbuhan yang satu ini ya. Tumbuhan yang Nina amati ini adalah tanaman singkong. Yang Nina amati, bagian tanaman singkong ini dapat dikonsumsi adalah bagian umbi akar dan daunnya. Kemudian, batang tanaman singkong juga dapat ditanam kembali menjadi tanaman singkong yang baru. Berikutnya adalah dari hasil pengamatan tadi, kini Nina sudah bisa membuat teks laporannya. Laporan yang Nina buat adalah berikut teks laporan hasil pengamatan yang dibuat oleh Nina. Perhatikan baik-baik ya, dan silahkan baca dalam hati. Sudah baca teksnya kan? Sudah paham? Oke. Setelah membaca teks tersebut, nah, sekarang kalian tahu bukan apa itu teks laporan hasil pengamatan? Ya, tepat sekali. Kalian pintar. Oke, apa sih teks laporan hasil pengamatan itu? Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Nah, dalam teks laporan hasil pengamatan, kalian harus menjelaskan objek yang diamati dari hasil pengamatan. Berikutnya adalah teks laporan hasil pengamatan berisi informasi umum. Informasi umum ini biasanya adalah informasi yang disajikan secara menyeluruh. Yang kedua, teks laporan hasil pengamatan biasanya berisi kumpulan fakta-fakta. Dan yang terakhir adalah teks laporan hasil pengamatan berisi simpulan. Di dalam teks laporan hasil pengamatan berisi juga informasi penting. Nah, informasi penting ini bisa kita dapatkan dari ide pokok, dari ide utama, atau disebut juga dengan pokok pikiran. Apa sih yang dimaksud dengan ide pokok? Kalian masih ingat kan dengan ide pokok? Karena kita sudah belajar ide pokok loh di kelas 5. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Perhatikan contoh berikut ya. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok, masyarakat Indonesia juga terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian.
Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Nah, dari teks tersebut kita bisa mendapatkan ide pokok, yaitu singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Dari teks tersebut, selain ide pokok, kita juga bisa mendapatkan informasi penting. Informasi pentingnya adalah singkong adalah tanaman umbi-umbian yang dijadikan salah satu makanan pokok oleh masyarakat Indonesia. Oke, kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah tentang teks laporan hasil pengamatan, yaitu teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Yang kedua adalah informasi penting, yaitu didapatkan dari ide pokok atau ide utama dan juga disebut dengan pokok pikiran. Dan yang terakhir adalah ide pokok, yaitu gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Berikutnya adalah kalian mengerjakan latihan soal ya. Latihan soal yang akan kalian kerjakan adalah dalam bentuk Google Form yang pertama. Yang kedua adalah latihan soal dari buku pendamping bahasa Indonesia latihan 1, dan jangan lupa kirimkan foto tugas buku pendamping. Selamat mengerjakan. Dan Kevin ucapkan terima kasih. Ada pertanyaan? Silahkan menghubungi Bu Guru ya jika kalian mempunyai pertanyaan dan belum paham tentang materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.